الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah berbicara tentang kemarin ayat yang orang munafik ingin jadi pahlawan, orang yang penting, pragmatis, berjanji sama musuh-musuh kaum muslimin untuk nolong, padahal mereka nggak nolong. Mereka bakal sportif, toleran, kalau sampai diusir kami pun bakal keluar dari rumah kami. Dan kalaupun mereka sanggup nolong, pasti mereka tunggang langgang, lari ke wirid-wirid, dan nggak bakal menang, kata Allah. Dan ayah bunda tahu bahwa perang Bani Nadir ini, kaum Yahudi yang berkhianat ini, itu terjadi setelah 10.000 pasukan Ahzab, orang-orang Mekah dan banyak lagi koalisinya itu diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan angin. Itu membuat orang Bani Nadir yang bentengnya tinggi-tinggi takut, kabur, ninggalin kampung mereka. Itu membuat orang-orang munafik dari Bani Quraisyah juga gentar, lari terbirit-birit. Dan kemarin juga sudah disampaikan tuh, sampai perang Mu'tah, perang Yarmuk, perang yang gak masuk akal. 3.000 lawan 200.000, dan Masya Allah. Itu kemarin Ustadz Hilal sudah share videonya. Ada yang udah nonton apa belum? Ayo bunda. Jadi kaum muslimin dari 3.000 yang wafat, yang syahid cuma 12 atau 15 orang aja. Jadi dahsyat banget itu. Menghadapi 200.000. Jadi korban yang amat minim, sedikit, dan itu pertolongan Allah. Sejak saat itu musuh-musuhnya Muhammad Rasulullah SAW gentar, udah ketakutan. Hingga nanti ayah bunda bakal tahu di tahun 8 masuk ke Mekah nyaris nggak pakai perang karena udah ketakutan, termasuk Abu Sufyan sampai dia masuk Islam. Nah, jadi itu gentar yang dibuat oleh Allah di hati-hati musuh, dan itu adalah pertolongan Allah yang dahsyat. Dan ini yang sudah nggak ada lagi dalam kepemimpinan Islam. Nanti ayah bunda cari sejarah di negeri menjauh dari khalifah, ada seorang perempuan, hijabnya dicopot, dan berita itu sampai ke khalifah fulan. Nanti cari cerita. Negerinya jauh,
Dan kemudian kata Khalifah nulis surat, kalau kalian masih melakukan hal seperti itu lagi, kalian bakal ketemu dengan satu pasukan yang mereka tidak takut apapun kecuali pada Allah. Dan kalian bakal ketemu pasukan di garis pertama, garis belakangnya belum meninggalkan negeri kami. Itu baru dikasih surat begitu udah ketakutan. Musuh-musuh Islam. Nggak jadi. Ada juga sebuah opera di Perancis mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang khalifah kirim pesan dengan begitu gagah bahwa apabila kau melecehkan agama kami, Rasul kami, maka tunggulah. Yang kayak begitu membuat gentar, ayah bunda. Bukan urusan senjata, bukan. Bukan urusan pasukan yang banyak, bukan. Tapi ketakwaan dan iman. Cari itu dua kejadian itu. Dan kejadian yang ketiga, bagaimana Konstantinopel, Bizantium, yang nggak bisa dirobohkan sedemikian lama, ribuan tahun, lebih dari 1000 tahun. Rasulullah SAW sudah bersabda, "Atuftahanna al-Konstantiniyah." Nanti pasti bakal ditaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan itu. Dan sebaik-baiknya amir adalah amir pimpinan pasukan itu. Itu Masya Allah. Para sahabat aja langsung pada berangkat. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori, ayah bunda nanti cari. Ini bukan sahabat yang usianya muda. Berangkat ke sana, nanti cari ya. Tempur di Bizantium dan beliau syahid di sana. Nanti cari usianya berapa. Dan usianya itu sudah tua renta, tapi masih sanggup untuk perang. Jadi yang kalau masih usia 50, 60, ngafal aja kagak sanggup, itu malu sama Abu Ayyub Al-Ansori. PR dari Uzbek. Umur berapa Abu Ayyub Al-Ansori tempur di Bizantium dan sampai syahid. Nah, Bunda Risma udah nulis tuh. Jadi kalau cuma ngafal Quran aja udah nyerah. Ini bayangin dari Madinah berangkat. Berangkat kemana? Ke Turki. Dan di Turki, wabil khusus di Istanbul, nanti ayah bunda, mudah-mudahan kita semuanya Allah kasih rezeki, kita umroh sekaligus ke Turki. Dan di Turki itu ada Jami Ayyub, Masjid Jami Ayyub Al-Ansari. Jadi sahabat Rasul yang dimakamkan di Istanbul. Jadi Jami Ayyub. Tapi Usbab kasih tahu kepada ayah bunda semuanya bahwa semua pasukan muslim yang pengen menaklukkan Bizantium semuanya diketawain. Karena Bizantium itu dahsyat banget. Meskipun mereka juga udah gentar. Kemarin perang Mu'tah. Mereka bisa diakalin kalah siasat oleh Khalid bin Walid. Dan siapa yang menaklukkan? Nah itu. Seorang anak muda usianya 21 tahun. Banyak para ayah naklukin satu bunda aja kagak bisa. Nah ini naklukin Konstantinopel 21 tahun usianya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, yang membuat mereka gentar adalah karena Selat Bosporus itu nanti ayah bunda mudah-mudahan punya rezeki. Nah kita ngelihat seberapa lebarnya itu Selat Bosporus. Gede banget tuh. Selat Bosporus tuh yang memisahkan antara dua benua, bukan dua negara aja. Benua Asia dan benua Eropa. Nah itu Selat Bosporus. Kapal-kapal yang lewat di sana nggak bisa lewat. Kenapa? Karena
dipasangin rantai-rantai panjang di laut. Pokoknya teknologinya Bizantium dahsyat. Tapi nggak masuk akal. Kalau ada teknologi takwa itu, pertolongan Allah jalannya dari mana-mana yang nggak masuk akal. Wa qazafa fi qulubihim ru'b wa atahumullah min haitsu lam yahtasibu. Allah serang dari jalan yang mereka nggak duga-duga. Dari mana nyerangnya Muhammad Al-Fatih? Itu kapal-kapal mereka tuh nggak lewat di atas air. Nanti ayah bunda lihat film-filmnya yang begitu heroik. Kapalnya digotong naik gunung, bayangin. Bawa pohon aja susah, bawa batang pohon aja susah. Kalau naik gunung, ini prajurit muslim, itu kapal-kapal gede. Digotong pakai tangan. Nanti carilah videonya kalau nggak percaya. Dan itu ada dalam sejarah. Dan kaget. Jadi untuk dipindahkan dari jalur Bosporus ke pindahkan jalurnya yang nggak ada hambatan rantai-rantai itu. Dan itulah ini ayat la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Mereka takut banget sama kalian. Dibuat Allah takut banget. Ini pasukan apa sih? Berani mati. Nggak ada takutnya. Minallah dibanding Allah. Zalika bi annahum qaumun la yafqahun, karena mereka tuh nggak ngerti. Orang-orang yang nggak ngerti, salah memahami, salah sudut pandang terhadap dunia ini, kehidupan ini. Dan dari ayat ini ada pelajaran ya Bunda. Yang pertama, takut pada Allah akan membuat semua makhluk takut sama kita. Jadi kalau kita belum punya takut sama Allah, pantas aja omongan kita kagak didengar, perintah kita kagak dikerjain, kita marah dikira bercanda, kita melakukan kebaikan, pada ngelunjak. Ntar belajar sama Usbab juga sama-sama sama ayah bunda kita belajar untuk punya rasa takut pada Allah. Kalau punya rasa takut pada Allah, maka semua maunya takut. Kalau takut sama setan, takut sama jin aja, takut sama gelap, itu diketawain tuh sama setan. Iya, sama gelap aja takut. Ada yang takut sama cicak, ada. Ada yang takut sama aneh-aneh dah pokoknya. Masa ada yang takut sama rambutan. Jadi banyak yang aneh-aneh. Takutnya sama Allah. Dan takut sama Allah tuh nanti ya semua mau pada takut segan. Dan itu yang seharusnya itu ya bunda. Takut tuh hanya pada Allah. Sujud tuh hanya pada Allah. Bukan sama atasan. Bukan sama kerjaan. Bukan sama dunia. Baru aja kemarin Usbab tausiah iftar semalam. Dan Masya Allah, sebelum Usbab ceramah mereka bikin video tentang bagaimana melewati krisis perusahaan mereka. Dan, waduh, ngebayangin hidup kok ribet banget ya. Mereka sampai segitunya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang jadi malam, malam jadi siang. Wah, ribet-ribet. Kenapa? Karena itu kalau nggak sungguh-sungguh takut dipecat. Kalau nggak perform, takut dimutasi. Takutnya hanya urusan-urusan begitu. Benar. Mungkin pernah ada dalam hidup kita yang model kayak gitu. Takutnya sama dunia aja.
Ntar benar-benar dicabut semua. Supaya kalian ngerti, jangan takut sama dunia. Orang yang takut dipecat, gara-gara COVID, akhirnya dipecat juga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup tuh, masih bahagia tuh, masih senang, bukan karena pekerjaan. Indonesia ini sejak tahun 98 tuh udah bukan termasuk negara yang layak hidup, karena negara yang layak hidup itu adalah yang punya penghasilan $2 per hari. $2 tuh ya bunda, sekarang berapa nih dolar? 17.000. Maka orang yang punya penghasilan 34.000 per hari, di bawah itu, wah, udah susah nggak masuk akal. Dan di Indonesia, satu orang 34.000, banyak yang di bawah itu. Tapi alhamdulillah tuh masih pada bisa ya. Itu kalkulasi manusia mengatakan, meskipun stunting lah, meskipun apalah, tapi Allah yang menciptakan semua-muanya berjalan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah pasti jamin rezekinya. Dan ayah bunda, dah pelajaran yang pertama pada hari ini, nggak usah takut apapun. Takut hanya pada Allah. Harta dunia ini semua diambil sama Allah. Rela ridho asalkan Allah masih ada sama kita. Itu yang paling penting. Diambil kesehatan, ridho. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Diambil pasangan, ridho. Diambil anak-anak, ridho. Diambil jabatannya, ridho. Diambil apapun, ridho. Ridho. Jadi nggak usah takut. Sebab pernah sampaikan pengalaman sebab wawancara seorang ibu. Dulunya segala-gala punya. Suaminya meninggal. Rumahnya dijual. Anak pertama meninggal, anak kedua meninggal, anak ketiga meninggal. Sampai segala-gala dijual, hidup utang. Dan sekarang tinggal di gubuk pinggir rel kereta api. Waktu sebab wawancara, itu ibu tegar. Saya berharap dia cerita bakal nangis. Enggak ada tuh dia nangis. Dan apa yang ibu rasakan? Si ibu kemudian senyum. Saya sadar Ustadz, Allah sayang banget saya. Allah itu maha sayang nangis tuh. Yang berbesmili saya. Hebat banget. Jadi, rupanya hatta Allah ambil segala-gala, kalau Allah masih ada, itu mah nikmat. Apa kurangnya Rasul? Segala-gala diambil. Ayahnya diambil semua. Ibunya diambil. Kakeknya diambil. Pamannya diambil. Istrinya diambil. Semua Allah. Dan Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, bahwa manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang setelah itu. Kemudian orang setelah itu. Dan tapi ayah bunda, segala-gala diambil kalau Allahnya ada, nikmat sudah. Jadi jangan takut. Jangan takut kecuali takut sama Allah aja. Yang kedua, ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak ngerti itu berani. Orang yang berilmu itu takut. Yang mereka berani sama Allah karena bi'annahum qaumun la yafqahun. Mereka tuh nggak ngerti. Kalau mereka ngerti, getar. Kata Allah dalam awal surah Al-Anfal, innamal mu'minun, orang-orang beriman, alladzina idza dzukirallah
Kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, getar hati. Tapi kalau nggak ngerti mah, cuek aja. Kalau ada orang hatinya penuh dengan Allah, setan aja minggir. Umar, kata Rasulullah, kalau Umar jalan di satu jalan, kemudian setan ketemu di jalan itu, pasti setan itu nyari jalan yang lain. Pasti nyari jalan yang lain. Kalau hatinya penuh dengan Allah, udah kabur aja tuh setan. Jadi orang beriman tuh hatinya disebut nama Allah aja udah getar. Terus kata Rasulullah dalam sabdanya, perumpamaan orang beriman melakukan dosa, dia kepikiran seperti gunung mau ditimpain di kepalanya, dia takut banget. Perumpamaan orang fasik kalau berbuat dosa seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dia kibas, lalatnya datang lagi, dia kibas, dia. Nanti cari itu perumpamaan yang dibuat sama Rasulullah. Orang beriman tuh takutnya sama Allah begitu. Satu kesalahan aja dia takut. Sama seperti orang yang lagi wukuf, ya bunda. Pakaian serba putih. Ditembak sorot sinar matahari. Mulai dari zuhur sampai maghrib. Dan orang yang serba putih itu, ya bunda, kalau ada satu noda aja kelihatan. Dan dia panik, bingung tuh. Kalau ada satu noda di bajunya. Tapi kalau orang yang bajunya udah kotor, dia cuek tuh. Karenanya kalau orang beriman doa tuh setelah memuji Allah, setelah bersalawat, yang diminta nggak usah pakai diatur. Pertama yang diminta adalah ya Allah ampuni aku, ampuni aku. Karena tahu kesalahan rasanya banyak, sementara banyak orang yang dosanya banyak, cuek-cuek aja. Orang beriman tuh ayah bunda nggak usah berbuat dosa, telat aja memenuhi panggilan Allah rasanya udah berdosa. Kayak telat sahur itu, waduh, kayaknya udah panik. Padahal nggak sahur juga nggak apa-apa. Atau telat berjamaah karena udah biasa berjamaah. Masbuk aja rasanya kayak ada yang hilang itu. Hari itu dia nggak tilawah Al-Quran, Masya Allah, gelisah. Itu orang yang ngerti. Tapi bagi orang yang ngerti, bi'annahum qaumun la yafqahun, mereka memang nggak ngerti. Karenanya penting ya bunda, iman tambahin sama ilmu. Iman tambah dengan ilmu. Karena disebut dalam surat Fatir, nanti ayah bunda cari. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang takut pada Allah di antara para hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Para ulama. Sungguh yang ngerti takut pada Allah di antara hamba-hambanya, ini hamba-hamba Allah berarti orang beriman. Orang bertakwa, al-ulama, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Maka iman tambah dengan ilmu. Ya bunda. Kalau tadi beriman di surah Al-Anfal itu akan membuat hati jadi getar, apalagi ditambah dengan ilmu, dia bakal ngerti. Masya Allah. Contoh lain, di Ramadan ini dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Ampunan, semuanya ampunan. Tapi orang yang berdosa mah cuek aja, tetap melakukan dosa. Tapi orang yang beriman itu kalau nggak dapat ampunan Allah, dia nyesel, nyesel. Celaka, kata Rasulullah. Seseorang, Ramadan datang, tapi dia nggak dapat ampunan. Oh, itu seperti khitabnya Rasul ngomong ke kita langsung.
Karenanya yang kita mikir, jangan sampai saya nggak diampuni semua. Terus dikasih tahu sama Rasulullah. Dan dikasih tahu sama Allah langsung. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ibadah satu malam. Di malam itu, Lailatul Qadr, malam kemuliaan, lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Orang yang nggak ngerti mah cuek aja. Tapi orang yang beriman, hamba-hamba Allah, terus dia berilmu, kalau nggak dapat itu rugi serugi-ruginya. Bunda, kalau masing-masing kita semuanya dikasih 1000 triliun, amin. Semuanya dapat, amin. Kira-kira kalau semuanya dapat, ada satu orang kagak dapat, apa rasanya kira-kira? Ah, malu, nangis, nyesel, senyesal-nyesalnya. Sebab ulang nih, masing-masing kita semuanya kebagian 1000 triliun. Tapi ada satu orang dari kelas ini gak kebagian. Waduh, dia mah nyesel, malu, nangis jadi-jadi. Iman tambah ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Enggak kebangun aja kalau satu malam di Ramadan enggak kebangun itu. Nangis. Bingung gimana nebusnya. Besoknya sedekah, besoknya ganti dengan sholat-sholat. Dan ayah bunda, lihat nih betapa pentingnya sholat malam. Cari hadisnya. Aisyah mengatakan Rasulullah, kalau tidak bisa sholat malam, maka beliau menggantinya dengan 12 rakaat di waktu siang. Rasulullah kalau nggak bangun malam diganti dengan 12 rakaat, kata Aisyah. Cari itu hadisnya. Emang bisa Ustaz ibadah sunnah dikodok? Kan ayah bunda taunya kalau yang fardu aja, kalau nggak ditunaikan kodok. Nih ada ibadah-ibadah sunnah yang saking berharganya kalau dilewatkan sama Rasulullah, dikodok sama Rasul. Sholat malam salah satunya. Yang kedua, sholat fajar dikodok. Kalau nggak mengerjakannya kodok. Karena saking berharganya. Dan itu melibatkan cuma dua, iman sama ilmu. Karena mereka nggak ngerti, kata Allah. Bi'annahum qawmun la yafqahun. Dan yang ketiga, ya bunda, karenanya bersyukur. Pelajaran yang ketiga, bersyukur. Kalau Allah sudah beri iman, Allah kasih ilmu, maka yang ketiga nih, bersyukur. Karena nanti bakal Allah tambah-tambahin kalau kita bersyukur. La in syakartum la zidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah-tambahkan. Ditambahkan sama Allah ilmunya, ditambahkan keimanan. Jadi dalam surat Al-Fat atau surat Muhammad tuh, surat 47 dan surat 48, nanti kalian cari. Jadi imanahum bi imanin, Allah tambah iman mereka dengan keimanan, ditambah-tambah. Jadi Masya Allah, keimanan ditambah-tambahin sama Allah. Ntar mudah-mudahan Allah kasih iman kita seperti iman para nabi, iman para syuhada, iman para siddiqin, iman para solihin. Kalau iman kita sekarang masih tipis, setipis tisu, setipis rambut, yang kadang-kadang bolak-balik. Kadang ayah bunda kan suka ngeliat, kadang dia berhijab, kita senang. Nggak lama lepas hijab. Kadang, religi, udah dakwah, ngaco lagi. Itu kata Rasulullah udah disebut. Nanti kalian bakal ngeliat ada orang pagi beriman, malam kafir. Atau sore dia beriman, paginya udah kafir lagi. Tuh, iman ditambah, iman dicabut semua. Dan
Doanya supaya iman nggak dicabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayah bunda harus baca, harus sungguh-sungguh hafalkan dan amalkan doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami, jangan kau simpangkan lagi hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah kau beri hidayah padanya. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan rahmat terbaik dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sebab engkau adalah sang maha pemberi, sang maha pemurah. Setelah kau beri hidayah, setelah kau beri iman, jangan dicabut. Semua mua boleh kau ambil, tapi kalau yang ini jangan ya Allah. Jadi amalin tuh sama ya bunda. Doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu pelajaran dari ketakutan orang-orang munafik dan orang-orang apa? Yahudi. Karenanya pelajaran pertama, takut pada Allah akan membuat semua makhluk takut. Terus yang kedua, kalau kita sudah beriman, maka tambahkan dengan ilmu. Iman dan ilmu, iman dan ilmu. Dan yang ketiga, syukuri nikmat yang amat mahal itu. Alhamdulillah ayah bunda sudah beriman, ayah bunda sudah taat pada Allah. Nah sekarang ditambah sama Allah ilmunya setiap hari. Ditambah, ntar makin beriman, nanti makin berilmu. Dan kita udah ketemu tuh dalam surah Al-Mujadalah. Iman dan ilmu itu bakal Allah angkat derajatnya tinggi banget di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah berjanji, Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu sama Allah. Darajat dengan banyak derajat. Rasul ditanya, derajatnya satu tingkat tuh kayak gimana ya Rasul? Tinggi bumi dan langit. Satu derajat. Dan Allah janjikan derajat yang tinggi banget. Orang yang ilmu, beriman ditambah ilmu. Beriman ditambah ilmu. Jazakumullah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.